Halo semua, hari ini hari Kamis, bener ya? Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Dan ini adalah catatan saya tentang XAU USD. XAU USD ini chart yang kemarin di time frame daily, ini time frame daily-nya nggak enak ya. Ini ada pin bar, kemudian ini cuman kecil, bullishnya kecil, kemudian pin bar lagi, dan sekarang membentuk candle bearish, tapi kan belum closing ya, jadi ini bisa apa aja nantinya. Cuman yang jelas 2516 tertahan. Saya sih kemarin berharapnya market kena 2516 kemudian langsung ke atas ke 2565, tapi 2516 kita cuman colek aja. Secara teknis ini cuman kena spike, jadi belum tembus juga sih. Nah, kalau ngeliat strukturnya seperti ini, apakah marketnya akan anjlok ke bawah? Kemungkinan untuk marketnya anjlok ke bawah akan selalu ada, tetapi secara teknis ini kan belum di retest nih, jadi bisa aja marketnya seperti ini. Nah, seperti ini, dia turun kemudian tertahan di support, kemudian dia naik lagi. Secara teknis itu bisa dimungkinkan. Secara momentum bagaimana? Secara momentum kita masih punya rapat suku bunga, tetapi isunya bukan soal pemotongan atau tidak pemotongan, tetapi soal 50 atau 25 basis point. Kalau kita ngelihat ke situsnya CME, di sini pada tanggal 18 September bulan depan, maka probabilitasnya sebanyak 67,5%, pemotongannya sebanyak 25 basis point. Sekarang kan 525 nih, kemudian dipotong ke 500, yang 550 batas atasnya ke 525, jadi pemotongannya 25 basis point, nggak sebanyak 50 sih. Jadi secara probabilitas untuk saat ini kan masih bisa berubah ya. Untuk saat ini pemotongannya sebanyak 25 basis point, tetapi nanti market sepertinya menunggu pidato Powell di simposium Jackson Hole. Jackson Hole-nya itu masih hari Jumat. Kalau kita lihat di kalender itu sekarang udah mulai ya, tanggal 22 Jackson Hole-nya sudah mulai, tetapi agendanya masih belum keluar. Agenda penuhnya maksud saya. Kalau saya cari-cari artikelnya di sini ada, ini the full agenda will be available on Thursday 22 Agustus jam 8 malam waktu US Eastern Time. Dan biasanya nanti kalau udah ada agendanya biasanya sih dikeluarin sini. Jadi kemungkinan market yang seperti ini, yang agak berantakan seperti ini, mungkin karena marketnya lagi menunggu pidato Powell. Cuman secara teknis supportnya belum kesentuh, belum kecolek maksud saya. Biasanya ada breakout, kemudian colek, baru marketnya lanjut lagi. Itu di time frame daily. Kalau di time frame 4 jam seperti ini, coret-coretannya seperti ini ya. Ada kemungkinan scale in di sini, dan saya juga scale in, kemudian dia marketnya naik. Saya udah seneng nih, apalagi kemarin ada inverse head and shoulder, dan neckline-nya di sini menurut saya seperti ini. Nah, kemarin muncul pattern seperti ini, head and shoulder inverse ya, inverse head and shoulder. Saya sudah seneng nih buka open scale in satu lagi, karena biasanya kalau head and shoulder marketnya berjalan lurus dan biasanya panjang ya, tapi ternyata cuman nyampe 2516 juga, nggak nyampe ke 2565. Dan kemarin saya juga terpaksa cut profit, semuanya saya potong. Kenapa saya potong? Karena kalau saya tarik garis seperti ini saya bersihin dulu ya. Kalau saya tarik garis seperti ini, nah di sini kita mendapatkan pola bearish. Saya udah nggak enak nih, kok polanya jadi bearish ya. Ini kalau breakout maka market terancam turun. Breakout ada retest, nih bisa turun nih. Dan kemarin akhirnya saya potong semua, tapi saya nggak buka posisi sell. Saya tidak punya posisi sell karena nggak enak ini ngeliatnya nih, karena saya mencari pergerakan naik bukan pergerakan turun sih. Jadi sekarang saya nggak punya posisi apa-apa, semua udah saya tutup. Dan nanti bagaimana? Ya nanti cari buy di sini nih. Seharusnya kalau memang momentumnya masih ada di area sini nih, karena secara teknis bullishnya belum rusak. Marketnya masuk lagi ke area segitiga ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, marketnya tetap bullish, tetapi triangle-nya ini yang sudah nggak valid. Tetapi bukan berarti marketnya
sudah tidak bullish. Marketnya tetap bullish tetapi triangle-nya yang tidak valid. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya marketnya udah mulai bearish dari sini. Nanti saya mau lihat dulu strukturnya seperti apa, terutama nanti Jackson Hole. Jackson Hole itu nanti Powell pidatonya seperti apa. Dan yang paling penting bukan pidatonya sebenarnya, tetapi reaksi market. Reaksi market terhadap pidato tersebut seperti apa? Apakah kita bisa melihat sesuatu dari reaksi market? Apakah ada pattern tertentu yang terbentuk? Nah, itu yang paling penting. Dan itu yang akan saya cari kalau mau trading. Karena saya juga berencana untuk istirahat dulu sih. Ini ditutup di 2516 kayaknya udah cukup juga nih. Jadi nggak tahu juga nanti. Tetapi kalau saya masih mau lanjut trading, saya mau cari pattern bullish di area sini, di area support dari triangle ini. Seharusnya ini nahan. Plan saya untuk saat ini seperti itu. Untuk counter trend saya nggak terlalu suka sih, kecuali signalnya benar-benar kelihatan ya, kelihatan counter trend, baru saya masuk. Tetapi apapun itu ya nanti kita lihat aja sama-sama. Kemudian dari sisi kalender kita malah mulai rame-ramenya ya, nanti malam FOMC meeting ini udah ya jam 1 tadi pagi. Kemudian initial jobless claim, nah kita mulai rame-rame nih. Initial jobless claim, existing home sales. Jadi nanti malam ada dua, ada initial jobless claims dan ada existing home sales. Kemudian hari Jumat ada ini new home sales sama ada pidato dari Powell. Mungkin nanti volatilitasnya akan tinggi di agenda yang ini. Seperti itu ya, kayaknya udah cukup. Nanti kita harus menunggu market. Ini patternnya seperti apa. Oh iya, satu lagi. Saya baca-baca artikel. Di artikel itu ini tentang kemungkinan. Judulnya Gold Historical Price Performance and Forecast 2024. Jadi kemungkinannya bagaimana tentang emas di tahun 2024 ini. Yang menarik, ini ada nih dari Van Eck. Dia memproyeksikan bahwa emas bisa sampai $2.800 di pasar spot ya. Itu $2.800 tinggi juga. Oh ya, saya punya parameter di 2732. Kisaran sini ya. Apakah akan nyampe ke sana? Ya nggak tahu juga. Ini kalau kita tarik Fibonacci extension seperti ini, 161-nya di sini, 161 di 2679 400-an, kemudian minus 261-nya di sini 2803. Jadi katanya di mana? Katanya di kisaran 2800 ya. Bisa sih secara teknis. Cuman ya kalaupun ini terjadi nggak bakal juga marketnya lurus begini. Nanti pasti belok begitu. Jadi masih panjang jalan yang akan dilalui sekalipun proyeksi para manajer investasi tersebut benar. Oke, kayaknya sudah cukup. Sampai di sini aja dulu videonya. Silakan dibaca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya. Saya bisa salah total karena itu Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Hati-hati dalam mengelola dana Anda dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.